أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kembali bersama-sama kita panjatkan puja dan syukur kita kehadiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salam salam pula semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah, kita kembali dapat bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di majelis ini, di waktu ini yang mudah-mudahan dengan berkat salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya yang banyak kepada kita. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan Allah keselamatan, kesehatan, keafiatan, dan semoga pula dengan berkat salawat kepada Rasulullah kita semua dihindarkan dari segala macam bala musibahnya, diberi keamanan, keselamatan di dunia sampai akhirat. Dan mudah-mudahan dengan berkat salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita semua nantinya mendapat syafaatnya Rasulullah, masuk surga bighairi hisab. Amin, Allahumma amin. Kemudian daripada itu kita sambung pengajian kita, pembacaan kitab daripada Zadul Muttaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Semaqal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid darain. Amin, Allahumma amin. Muqaddimatun, artinya pendahuluan. Napa pendahuluan? Didahului oleh Sidin membahas tentang rukun iman dan Islam. Ketahui olehmu bahwasanya makna iman pada syara' yaitu tasdiq hati dengan Allah dan dengan Rasulnya, dan dengan segala hukum yang didatangkan akan dia oleh Rasulullah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diketahui akan dia daripada agama dengan darurah. Nah, didahului oleh beliau permulaan ini kitab tentang membahas rukun iman dan rukun Islam, yang mana kata beliau kembali di antara pendahuluan ini adalah mengetahui akan makna iman. Iman pada syara' artinya tasdiq hati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti tasdiq membenarkan beserta menerima. Nah, itu arti tasdik. Nah, jadi ketika seseorang dinamai beriman, berarti di hatinya ada membenarkan dan menerima. Nah, karena selagi akan datang orang kafir, orang non muslim nih, seperti halnya di zaman Rasulullah, inggih mereka itu kadang-kadang ada sebahagian membenarkan, cuma kadang menerima. Contohnya siapa? Abu Lahab. Contohnya siapa? Abu Jahal. Mereka itu membenarkan Nabi kita bergelar Al-Amin. Mereka percaya Nabi kita itu orangnya kada pendusta, orang Nabi kita itu orangnya amanah luar biasa. Mereka percaya. Artinya apapun yang disampaikan Nabi itu benar. Lalu mereka membenarkan, cuma kada menerima. Itu bedanya. Nah, jadi kadang-kadang orang kafir itu membenarkan aja adanya Allah Ta'ala, kisah Nabi kita, inggih benar, benarkan mereka, cuma kada menerima. Nah, lalu tetap kafirnya. Nah, di sini nikmat luar biasa adalah iman tadi, yaitu napa? Kita membenarkan dan kita menerima akan sesuatu yang datang dari Allah Ta'ala, lalu dinamai dengan iman tadi. Nah, ini nikmat yang besar. Karena kata sebagian ulama, nikmatul ulma, nikmat yang paling besar yang diberikan Allah kepada kita adalah satu nikmat iman.
Dua, nikmat Islam. Tiga, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita berisian sudah nang tiga macam nih. Inggih beriman, alhamdulillah. Agamanya Islam, alhamdulillah. Bahkan menjadi umat Nabi Muhammad, alhamdulillah. Berarti kita ini dibahasakan kada kurang nikmat dari Allah. Kita sudah diberi Tuhan nikmat nang ganal-ganal. Selain daripada yang tiga ini ngarannya nikmatus sughra, nikmat halus. Ya kan? Nikmat nang halus saja. Yang mana jangan sampai menjadikan nikmat nang halus menyakitkan hati kita. Nikmat nang halus menjadikan kita lupa daripada Allah Ta'ala. Kenapa tadi? Karena berapa banyak orang nang mendapat nikmat yang besar cuma lupa. Yang dikejarnya, yang diinginkannya cuma nikmat yang halus. Kenapa? Kesenangan dunia, harta lah, ya kan? Inggih. Napa lagi? Manusia lah. Artinya napa? Kehormatan manusia. Inggih, pangkat di sisi manusia. Nah, itu yang dikejar kadang-kadang. Padahal itu cuma nikmat yang halus. Seandainya kita kada berisian, jangan sampai maulah sakit hati. Kita kada berpangkat, kenapa Pak? Seandainya kita harta seadanya, kada apa juga. Ya kah? Kita kada dihormati orang, kada apa juga. Asal ada sudah nangganal nikmat apa? Iman, Islam, lawan menjadi umat Nabi Muhammad. Nah, itu nang menjadikan kita senantiasa jakanya kawa tu memang seharusnya syukur terus. Inggih, terima kasih ya Allah pian jadikan ulun orang beriman. Terima kasih ya Allah pian jadikan ulun ini beragama Islam. Terima kasih ya Allah pian jadikan ulun ini umat Nabi Muhammad yang kesemuanya itu tiada pernah kita minta. Ayo ingatan kita di alam roh bahari nih, sebelum zahir ke dunia nih, sebelum diciptakan Allah Ta'ala kita dijadikan Tuhan kita nih. Ini dalam rahim mama kuitan kita lahir ke dunia, sebelum itu di alam roh. Adakah beingatan ya Allah jangan jadikan ulun orang kafir, ya Allah jadikan ulun agama Islam, ya Allah jadikan ulun umat Nabi Muhammad. Kada. Dan seandai-andainya Allah Ta'ala menjadikan kita, seandai-andainya Tuhan menjadikan kita kada beriman, sanggupkah? Sanggup. Bisakah Tuhan menjadikan kita kada ubah agama Islam? Bisa. Bisakah Tuhan menciptakan kita beriman Islam cuma kada umat Nabi Muhammad? Kawalah kawa benar. Terserah Tuhan ya. Nah, lalu kita dijadikan beriman beragama Islam, menjadi umat Nabi Muhammad, tentulah itu sudah dipilih Allah akan keberuntungan lawan kita. Tinggal kita banyak-banyak mengucap alhamdulillah. Mudahan kita rancak ingat itulah. Nah, supaya nang lain itu kada tapi mengganang, supaya nang lain dari penikmat nang ganal ini kada tapi maulah pusang, ya kah? Santai aja. Ya kah, inggi muha kah, rupa kah kada bagus, santai aja. Ya kah, harta kah seandainya ya ala inggi seadanya cukup ya, santai aja. Artinya kada maulah hati sakit, kada maulah pusang, kada maulah galau, kada, biasa aja. Karena biasa aja, karena aku sudah berisian. Terima kasih ya Allah nikmat yang paling ganal pian bari. Santai aja sudah. Lah, apalagi mun iman nih. Inggih, nang manajer Nabi aja selama ada iman di dada seseorang itu tidak akan pernah selamanya dalam api neraka. Artinya apa? Pasti ke surga juga asal iman ada. Dan sekecil apapun iman di dada kita, insya Allah pasti ke surga juga. Nah, ini nang hebatnya. Ya kan? Nah, ini nang hebatnya, ini nang apa, nang manfaat luar biasa, ganal manfaat berkahnya nang ngaran iman tadi. Kenapa? Insya Allah orang yang beriman kada ada nang di nerakanya ke surga juga datang kena. Ya kan? Nah, inggi walaupun kena ada kadang-kadang si hamba inggi karena megawiannya banyak dosa ke neraka dahulu. Cuma orangnya beriman, putingnya ke mana? Ke surga juga. Itu untungnya luar biasa. Itu iman dah. Syukur kita. Nah, inggih makanya banyak mengucap alhamdulillahi ala kulli ni'matin. Inggih tiap-tiap nikmat yang diberikan Allah ganal benar sudah.
Itu kata ulama demikian, 3 nikmat. Bahkan lagi ada ulama yang mengatakan nikmat yang besar di antara yang besar. Tadi kan nanggana tadi 3 macam sudah. Nangganal pada itu Bang, adakah lagi? Ada. Kenapa? Diadakannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adanya Nabi kita Muhammad itulah nikmat yang paling besar di antara nang besar. Masyaallah lah. Karena jikalau kada Nabi kita Muhammad, siapa nang beriman? Yalah inggih siapa nang Islam, walaupun karena Nabi kita Muhammad inggih napa jahirnya taduli, cuma hakikatnya mulai Nabi Adam itu napa mengandung nur kita Nabi kita Muhammad. Jadi Nabi kita juga nang iyanya. Ya kan? Inggih Nabi Ibrahim, yalah inggih Nabi Isa itu barataan. Kenapa? Inggih jadi mendapatkan beriman kau berdakwah dan sebagainya, membawa umat-umatnya dan sebagainya, itu karena mengandung nur Nabi kita Muhammad. Lalu sabah dengannya berkat Nabi kita Muhammad juga. Nah, inggih itu jar ulama tah. Nah, inggih. Nah, sudah. Nah, itu iman tadi. Nah, kita membahas iman. Nah, kembali jadi arti iman kata beliau pada syarat artinya tasdik hati, membenarkan dan menerima hati dengan Allah Ta'ala dan dengan Rasulnya dan dengan segala hukum-hukum yang didatangkan akan dia. Nah, hukum-hukum yang didatangkan akan dia oleh Rasulnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ada banyak hukum-hukum lah. Kalau dalam fikih ada wajib, ada haram, ada sunat, ada makruh, ada mubah. Ada 5 hukum dalam ilmu fikih. Kemudian hukum-hukum pulang dalam ilmu tauhid, ada wajib, ada mustahil, ada jaiz atau harus. Nah, jadi ada hukum-hukum, ketentuan-ketentuan siapa yang membawakan. Kada lain adalah Nabi kita Muhammad lah. Itu ngarannya wasilah lah. Al-wasail maqasid. Dihukumakan sama tujuan. Kalau tujuannya bagus, ini berarti wasilahnya bagus juga. Karena apa? Karena kita kada kawa mendapat tujuan kecuali meliwati wasilah perantara tadi. Nah, jadi nengaran perantara tadi itu napa sama hukumnya lawan tujuan juga. Inggih sama kita perhatikan. Ya kah? Nah, inggih kita tujuannya Allah Ta'ala. Cuma kawalah mengenal Allah Ta'ala kada meliwat Nabi Muhammad, kada kawa. Ya kah? Kawalah kita beribadah lawan Allah Ta'ala mun kada meliwat Nabi Muhammad malah jadi akan beribadah macam apa? Kada kawa. Kawalah kita mengenal Allah Ta'ala mun kada Nabi kita Muhammad nang mengenalakan dahulu, kada kawa. Berarti Nabi kita Muhammad adalah wasilah meliwat Nabi kita Muhammad hanya lawan Allah. Nah, jumitah. Inggih kalau pangkai nama hilangkan wasilah, aku langsung lawan Tuhan aja, jangan kada salawatan jar. Nah, ada mau? Inggih, aku kan menggawi sunat aku jar. Inggih, aku Tuhan aja nang iyanya kada mau. Inggih, apalagi mun kita tarik pulang ke bawah. Inggih kita mengenal Nabi kita Muhammad. Kita mengenal akan Allah Ta'ala karena Nabi kita Muhammad. Kita pun mengenal Nabi Muhammad lawan siapa pulang wasilahnya? Lawan guru kita. Itu wasilah terus bersambung terus sampai kalau kita belajar lawan guru kita belajar lawan gurunya belajar sampai ke Rasulullah. Nah, jadi sama. Kita pun menghormati Rasulullah kawa berkat siapa? Berkat guru kita. Kita mengetahui ilmunya Rasulullah berkat siapa? Berkat guru kita. Berarti guru kita pun juga sama hormatnya kita kayak macam Rasulullah. Kenapa ini wasilah juga sama wasilah. Nah, jadi jangan ditinggal. Jadi pantas saja dahulu. Inggih. Napa di antara adab ujar paguruan, di antara adab memang di kitab itu demikian ada juga. Dalam kitab Hidayatus Salikin itu ada juga. Di antara adab kita beribadah. Napa ketika kita beribadah itu kita bayang-bayangkan akan rupa paguruan kita. Apakah ibadah baca salawat kah? Ya lah kita sembahyang sunat kah? Baca Quran kah? Tabawirid kah? Ya kan? Inggih. Nah itu bayangakan rupa guru kita.
Kenapa aja kadang Rasulullah kah langsung diangan-angankan, kadang langsung Allah Ta'ala kah diangan-angankan, kada kawa. Kenapa jadi kada kawa? Karena berkat guru kita lah kita kenal Rasulullah. Nah berkat Rasulullah lah kita kenal dengan Allah. Jadi mau lewat guru dahulu. Nah terus kena. Nah enggih. Bahkan ujar ulama tasawuf, inggih di antara adab kita beribadah yang paling muakkad, yang paling ditekankan indah ahli tasawuf beribadah itu apa? Ketika beribadah bayangkan rupa-rupa paguruan kita. Nah, cuma itu sekalinya biar. Inggih lah, bukan bahasa kita yang membelakangi Rasulullah kada, bukan bahasa kita yang membelakangi Allah Ta'ala kah kada juga. Bapak kenapa? Itulah adab ngaranna. Lah. Lalu napa kaina selagi akan datang ini paguruan kaya malah jadi bahari. Selagi akan datang ketika kita membayangkan paguruan kita ketika beribadah lambat laun kalawasan kaina hilang paguruan tadi timbul Rasulullah nang kita gana. Kenapa jadi timbul Rasulullah? Karena itu jalurnya. Kita hendak ke Banjar, inggih maliwati Tungkap dulu, ya kan? Maliwati Pangaron dulu. Cuma kan terus berjalan hilang Pangaron. Hampa ya Matapura pula. Nah, kita terus berjalan hilang Matapura. Kaliwatan sudah. Nah timbul ya Banjarnya anak kaita. Bukan bahasa kitanya pemandak di Matapura aja kada harus ya. Nah kayak itu jalan paguruan bukan pemandak di paguruan aja kita beribadah kada terus saja kaina sampai kana Rasulullah nang dibayangkan kan. Terus saja sampai Allah Ta'ala-nya kaina. Nah macam itu. Ya kah? Itu adab ngarannya. Kadang langsung Tuhan aja. Oh mengenal Tuhan siapa garang? Ha ingin kau mengenal Tuhan Rasulullah. Ingin tahu Rasulullah gawiannya siapa nama mandahkan? Oh guruhan berarti kada kau dilewati guru. Kaulah langsung meloncat pian mulai binuang ke Banjar meloncat kaulah kada kawa. Pas jalan itu maka Ta'ala wasilahnya apa? Rasulullah. Berkat Rasulullah lah kita akan tahu hukum-hukumnya Allah. Yang diketahui akan dia daripada agama dengan darurah. Nah darurah itu artinya apa? Maksudnya gampang, tiada perlu pemikiran. Nah jadi berkat ada Rasulullah kita dalam agama nyaman. Kenapa jadi nyaman? Rasulullah menerangkan kayak ini cara sembahyang sudah diterangkan nyaman lagi kita menggawe aja ya kah? Inggih kayak ini caranya apa? Puasa ini hukum-hukumnya, ini gawiannya, ini nang dilarang Tuhan dipadahkan oleh Rasulullah secara terperinci. Lalu ngarannya ilmu darurah. Hanya ilmu itu pian dua lah. Inggih segala tambahan ada ngarannya ilmu nazari, ada ngarannya ilmu daruri. Nah, nazar itu apa? Ilmu yang perlu pemikiran. Ilmu nazari ngarannya. Ada ngarannya ilmu daruri itu apa? Ilmu yang kada perlu pemikiran. Nang kada pemikiran apa? Contoh nang mudah 1 tambah 1 2. Itu kada perlu pemikiran itu. Cumanya 5 kali 5 tambah 2. Nah, tacangam sedikit ya kan? Kenapa? Karena hitungannya ilmu perlu pemikiran. Nah kan kayak itu. Nah ada enggih. Nah lalu jadi mudah tadi ilmu agama tadi jadi mudah berkat siapa garang? Berkat Rasulullah. Nah enggih seperti segala etikat dan ibadah enggih nyaman dan muamalah masalah jual beli dan munakahah masalah pernikahan dan jinayah hukum-hukum larangan dalam Islam dan lain-lain. Dan dikehendaki dengan tasdik yaitu kabul hati menerima. Artinya menerima dengan sungguh-sungguh akan segala yang tersebut itu supaya keluar dengan dia tasdik segala kafir baginya. Nah, jadi orang kafir tadi kadang-kadang percaya juga cuma kadang menerima. Nah, itu aja. Nah, enggih. Bahkan ini kadang-kadang lain yang kayak sekarang pun demikian, ini percaya Islam tuh bujur. Enggih Tuhan buan agama kita ini bujur. Percayanya cuma kadang menerimanya. Enggih macam-macam tuh kalau buhan Abu Jahal Abu Lahab kenapa jadi kada menerima? Karena merasa lebih Tuhan. Oh seorang Tuhan enggih Tuhan ini sudah umur Tuhan ini sudah pangkat. Oh seorang pangkat sudah ini kadang-kadang maulah manusia ini kada menerima kebenaran alias sombong karena orang sombong
penyakitnya ya. Jadi jangan kita ada sombong lah. Kenapa? Karena bila ada sombong di hati kita, itu kada akan pernah menerima kebenaran. Ini biar seorang salah tetapi merasa bujur ini. Kenapa tadi? Karena sombong, kada menerima ini. Nah, Abu Jahal, Abu Lahab itu kayak itu. Padahal nampak benar mukjizat Rasulullah nih. Padahal nampak benar kebenarannya Nabi kita tuh. Percayainya, cuma kada menerima. Kenapa? Sombong. Marga Tuhan lah, nah engge. Jadi kita jangan sombong lah, amun marga nisbah umur aja Tuhan engge. Lalu lawan nang ta'anum sombong, jangan lah, jangan sekali-kali kita ada sombong di hati. Marga seorang berpangkat lalu sombong lawan orang yang kada berpangkat, marga seorang alim sombong lawan orang yang jahil, dosa ya kan engge. Karena bahwasanya iblis itu engge bukan kurang amal 400 tahun enggak amal ibadahnya di dunia, di langit 400 tahun. Cuman apa tadi? Karena sombong, nah keluar daripada surga. Lajar ulama apa habarnya amunnya iblis sombong keluar dari surga? Kita yang di luar surga sombong pasti kada masuk surga. Ya kan? Nang di surga aja keluar, inggi ada pun nang di luar surga kada betah masuk. Nah, kalau ada nang misqala dzarratin, sekalipun sekadar zarrah sombong di hati, kada akan masuk ke dalam surga. Nauzubillah lah. Nah, inggi. Jadi kita demikian. Jadi orang kafir itu kan demikian. Nah, kebanyakan orang kafir kenapa jadi kada menerima akan benarnya agama Islam? Karena mereka sombong lah. Nah, inggi. Jadi kita jangan kayak itu. Nah, kita ini berandahan aja, ya kah? Inggi ibaratnya tuh kada usah bahibatan berandahan aja. Nah, inggi nang napa? Betul bahasanya. Syuhudun naqsi fil nafsi wa syuhudul khair fil ghair. Nah, ini jadi ulama, kita nampakkan, kita nyatakan kekurangan di dalam diri kita, dan kita nampakkan, kita nyatakan kebaikan, kelebihan di dalam diri orang lain. Nah, kayak itu. Engge, kada jarinya ada satu alim aku biar cuman nampakkan di diri kita tak alim ini, terbaiknya. Nah, jadi kita kada apa-apa. Ya lah inggi bapandir, bakumpulan sebagainya rame aja. Alah amunnya merasa baik pada orang, tinggi daripada orang lain. Ketahuan dua. Kadang-kadang beparak pada pihak pun. Bepandiran tinggi terus, ya kah? Inggi kadang-kadang kalakuan bina indah tak kumpul hingga hendak lebih mulia modelnya tah ingin kada ini kada ya lagi sama aja. Nah, itu nah hebat lah. Nah, itu nah hebat. Ingin mudahan jangan sombong kita inilah hidup lah. Nah, ingin mudahan kita ini apa sifat tawadhu, ya kah? Kayak Rasulullah aja lah. Rasulullah biasa aja berjalan lawan sahabat, kadang-kadang badudi pada sahabat, ya kah? Ingin Rasulullah nih. Ingin Rasulullah kadang-kadang apa? Ingin mailangi orang garing sahabat, biasa aja. Bermain-main lawan kanak-kanak biasa aja tah. Ya Allah, ingin biasa aja. Nah, terus dan bahwasanya makna Islam pulang tadi iman. Makna Islam pada syara yaitu menjunjung akan barang yang didatangkan akan dia oleh Rasulullah dari wasal pekerjaan agama, yaitu seperti sembahyang dan puasa dan lainnya. Arti Islam artinya menjunjung, mengutamakan dan mengerjakan. Menjunjung itu kalau bahasa kitanya diandang di atas kepala, dijunjung oleh, artinya diutamakan, dinomor satuakan, dipentingkan lebih daripada yang lain, itu dijunjung ngarannya. Nah, engge. Napa itulah arti Islam. Jadi kita perhatikan, kita lebihkan apa-apa nang didatangkan oleh Nabi kita, masalah ibadah misalnya seperti sembahyang kita gawi sembahyang, puasa kita gawi puasa. Nah, ketika kita kawa menggawi sembahyang, kawa menggawi puasa, kawa menggawi segala yang diperintah Allah, kawa menjauhi akan segala yang dilarang Allah, berarti bujur Islamnya sudah. Nggih. Nah, kayak itulah kita. Nang perintah Tuhan sudahkah kita gawi barataan? Larangan Tuhan kawakah kita jauhi barataan? Nyatanya sebahagian kawa, sebahagian
kada ya nafsu kita nang kuat nih ya kah ingin nafsu kita nang banyak nih nang ganal nih kadang-kadang tagawi perintah Tuhan kadang-kadang kada tagawi berarti Islam kita belum sempurna lah ini karena Islam yang sempurna menjunjung tadi artinya menggawi melebihkan daripada yang lain akan segala perintahnya Allah. Nah, lalu halnya kita kenyataannya masih banyak kekurangan kita. Ya lah ini berarti Islam kita, iman kita masih lemah ya kan. Makanya al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu pun bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, lah hati-hati ya lah. Nah, menambah iman di mana? Menambah Islam kita di mana? Di antaranya adalah majelis kebaikan. Kita nih merasa asa pangulir beribadah. Inggih maksiat hingga tagawi taros dosa aja banyak yang hadir majelis kebaikan. Kenapa? Majelis ilmu kah? Majelis salawat kah? Majelis zikir kah? Kenapa? Itu menambah iman, itu menambah Islam kita. Itu jaka ibaratnya tuh ini tempat mancis iman. Adakah? Di minggu pokoknya majelis kebaikan lah. Apa tempat perkumpulan yang bagus di sana, yang mengingat Allah di sana, itu adalah menambah iman laut Islam kita. Insyaallah. Nah, internet boleh kita dari majelis kebaikan ini timbul di hati bertambah ingat lawan Tuhan itu iman dah. Timbul di hati anak menggawi ibadah tuh Islam dah. Bertambah tuh. Kadang-kadang bahkan belum boleh lagi sudah berangan-angan aku hendak inilah, hendak itu, hendak ini, hendak ibadah dihan sudah bertambah tuh nampak tuh. Ya kah? Nah, inggi adapun misalnya kita jauh dari majelis kebaikan, ya akan kurang iman. Bapak kayak apa supaya rajin? Ada hadir haji majelis kebaikan, insyaallah bertambah iman kita. Nah, nggih. Nah, kemudian dan bahwasanya rukun iman itu 6 perkara. Itu aja. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaat dan barakahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang manfaat dunia akhirat, berikan kita taufik hidayah kaum mengamalkan, dan mudah-mudahan kita diistiqamahkan dalam mengamalkannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal kebaikan kita, mengabulkan segala hajat kita, mengijabah segala doa permohonan kita. Mudah-mudahan kita doa segala kita yang halal di dalam doa, mudah-mudahan kita berada di mudah Allah Subhanahu wa taala ziarah Makkah dan Madinah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidup beriman sempurna, mati membawa iman husnul khatimah, mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masuk surga bigir hisab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin ala tilkan niyyah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillah.